Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Desi Fadila dari kelompok 2 fikih ingin menjelaskan tentang pengertian fikih ibadah. Apa yang dimaksud dengan fikih ibadah? Sebelum kita memahami apa itu fikih ibadah, sebaiknya kita mengetahui dulu pengertian ibadah. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ada juga yang mengatakan bahwa ibadah adalah segala perbuatan yang dilaksanakan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama yang mengungkapkan pendapat ibadah. Oleh karena itu, ibadah diartikan sebagai arti umum dan arti khusus. Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti khusus adalah segala perbuatan yang tata caranya sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa fikih ibadah adalah ilmu yang sholat, zakat, haji, kurban, akikah, dan sebagainya yang dilaksanakan dengan tujuan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dasar ilmu fikih ibadah. Apa dasar ilmu fikih ibadah? Dasar ilmu fikih ibadah adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. As-Sunnah Al-Maqbulah artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis, Sunnah Al-Maqbulah dibagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadila dari kelompok 2. Ruang lingkup fikih ibadah dibagi menjadi dua sifat, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Sedangkan ibadah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah goiru mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Contohnya, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Sholat, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Puasa, secara bahasa, menahan sesuatu dari makanan, minum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 189. Zakat. Zakat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Haji menurut syar'a adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa ibadah dengan syarat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan diri ke jalan Allah. Surah Al-Baqarah ayat 977. Ibadah goiru mahdah adalah ibadah yang cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia. Artinya, bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansi ibadahnya tetap terjaga, misalnya perintah melaksanakan perdagangan dengan cara yang halal dan bersih. Larangan perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Ali dari kelompok 2 ingin menjelaskan macam-macam ibadah dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum ialah ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan, sedangkan ibadah khusus ialah ibadah yang
yang macam dan cara melakukannya sudah ditentukan dalam sarok. Ibadah khusus juga bersifat mutlak. Contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi dua, yaitu hubungannya langsung dengan Allah dan hubungannya sesama manusia. Yang hubungannya langsung dengan Allah ialah sholat 5 waktu, puasa, dan berdoa. Dan hubungannya sesama manusia ialah membantu orang yang kesulitan, menuntut ilmu, bersedekah, dan berinfak. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.